Apakah Ilia Topuria memang mampu mengalahkan Islam Makhachev di kelas 170? Laga Ilia Topuria versus Islam Makhachev adalah laga yang paling dinantikan oleh para fans UFC saat ini. Meskipun laga ini entah terjadi atau tidak, tapi build up hype yang terjadi memang sudah sangat terasa sejak 1 tahun terakhir. Secara line up kompetisi, sebenarnya tidak masuk akal untuk mempertemukan mereka dalam waktu dekat, karena keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing sebagai juara di divisi mereka. Islam Makhachev masih harus menunaikan tugasnya meladeni para fighter lapar dari kelas welter, entah itu Ian Garry, Michael Morales, Carlos Prates, atau bahkan Kamaru Usman. Sedangkan Topuria, selain harus menunaikan tugasnya menghadapi juara kelas interim antara Paddy atau Justin, ia juga harus menyelesaikan masalah pribadinya dengan mantan istrinya yang katanya sangat ruwet. Oke, saya sama sekali tidak tertarik dengan masalah rumah tangga siapapun termasuk fighter UFC. Saya hanya bisa mendoakan semoga Topuria mampu menyelesaikan masalahnya dengan lancar dan segera kembali ke oktagon. Karena memang kanal ini bukan kanal gosip. Saya juga mengerti ketika ia mengambil langkah cuti, meskipun itu dianggap kabur dari Arman Tsarukyan sebagai penantang nomor 1. Namun, di tengah masa cutinya, ia masih saja menyebut nama Islam Makhachev, meskipun itu juga ditanya oleh wartawan sih. Tapi tetap saja, dia mau menjawab antusias pertanyaan tentang Makhachev, tapi malas menjawab pertanyaan tentang Arman. Ya, nanti kita bahas di video lain lah ya, teman-teman bisa asumsikan sendiri. Dalam interview tersebut, Topuria mengatakan bahwa ia berada dalam level tertinggi saat ini, dan tentu saja melebihi level Islam Makhachev dan Arman. Ia bahkan dengan sangat yakin mampu mengalahkan Makhachev dengan kuncian. Topuria tidak peduli mau di kelas mana dia akan bertanding, meski di kelas 170 sekalipun ia tetap akan meladeni Makhachev. Lalu apakah ini adalah rasa percaya diri yang berlebihan atau memang dia punya landasannya? Mari kita bahas perbandingan skill set Topuria dan Makhachev. Untuk disclaimer, ini bukan video ramalan. Ini hanya membandingkan skill set mereka saja. Jadi saya tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang, karena itu wallahu a'lam. Jadi mari kita mulai. Pertama adalah dari sisi striking. Banyak dari para fans UFC sepakat bahwa Topuria memiliki skill striking yang jauh di atas Makhachev. Hal ini karena Topuria memiliki rekor KO yang lebih banyak dari Makhachev, dan sudah bukan rahasia lagi kalau tinju Topuria memiliki damage yang luar biasa tinggi dan presisi, hingga mampu menidurkan sebagian besar lawannya. Dan faktanya, banyak fighter yang mengakui bahwa Topuria bisa saja meng-KO semua fighter di bawah kelas 185 andaikan ia bisa mendaratkan pukulannya. Tetapi, jika mengatakan striking Topuria unggul jauh atas Makhachev, saya kurang setuju di sini. Kalau pernyataannya adalah boxing Topuria unggul jauh, saya sangat setuju. Tetapi, striking bukan hanya soal boxing, tapi juga melibatkan tendangan. Untuk aspek tendangan, Makhachev lebih menakutkan dari Topuria. Topuria memang memiliki calf kick yang cukup tajam, tapi pertahanan kakinya juga sering kecolongan. Makhachev sangat ahli melakukan calf kick, body kick, dan head kick, karena ia bisa bela diri Muay Thai dan Taekwondo. Selain itu, ukuran tubuh Makhachev lebih besar dan reach-nya lebih panjang. Jadi, ancaman head kick juga sangat mungkin terjadi. Jika mereka hanya beradu boxing, jelas Topuria akan menang. Tapi kalau sisi striking, belum pasti Topuria akan menang mudah. Terlebih lagi, Makhachev sangat sulit dipukul, dan bahkan kombinasi pukulan cantik dari JDM pun mampu dihindari Makhachev. Saya setuju secara umum Topuria masih di atas Makhachev berkat boxingnya. Tapi kalau dikatakan unggul jauh, saya tidak setuju karena reach Makhachev lebih panjang dari Topuria. Kedua adalah aspek wrestling dan grappling. Nah, kalau ini saya sepakat dengan pandangan kebanyakan fans UFC
bahwa Makhachev jauh lebih unggul atas Topuria. Bang, Topuria itu memiliki background wrestler dan stylenya adalah Greco-Roman Wrestling. Masa unggul jauh? Ya memang betul, saya tidak pernah mengatakan Topuria tidak bisa bermain di bawah. Topuria adalah fighter yang all-rounder, termasuk skill ground game-nya berada di level atas. Tetapi, ada perbedaan besar antara fighter yang konsisten menggunakan grappling di MMA dan fighter yang jarang menggunakannya. Kalau bicara soal background wrestler, Justin Gaethje adalah pegulat level elite dengan statusnya sebagai juara NCAA Divisi 1 Amerika. Saat itu, ia digadang-gadang akan mampu menahan takedown Khabib yang tidak memiliki medali prestisius dalam wrestling murni. Tetapi karena Gaethje lebih memilih beradu striking dan Khabib tetap istiqomah dalam wrestlingnya, maka kita bisa melihat perbedaan yang jauh di antara keduanya. Contoh lain adalah Henry Cejudo, sang peraih medali emas Olimpiade Freestyle Wrestling. Di atas kertas, skill gulatnya adalah yang terbaik. Tapi karena ia lebih suka beradu striking, ia kalah beradu gulat dengan Aljamain Sterling dan Merab Dvalishvili, yang tentu saja prestasi di gulat murninya jauh di bawah Henry Cejudo. Dan itu yang menjadi landasan saya mengatakan akan sangat ceroboh jika Topuria mau beradu gulat dengan Makhachev, karena Makhachev sudah berada di puncak MMA wrestling dan mungkin hanya Khamzat saja yang bisa dibandingkan dengan Makhachev di era ini. Ditambah lagi, ukuran badan Makhachev lebih superior dari Topuria. Jadi ketika Makhachev menindihnya, sudah pasti Topuria akan kehilangan staminanya. Ketiga adalah aspek submission skill. Dan ini tentu saja Makhachev jauh lebih unggul atas Topuria. Ada perbedaan jenis kekuatan yang biasanya diidentifikasi dalam statistik MMA, yaitu power dan strength. Power biasanya merujuk pada kekuatan KO untuk menidurkan lawannya dengan tinju dan tendangannya. Dan untuk hal ini, power Topuria lebih kuat dari Makhachev. Joe Rogan sendiri mengatakan bahwa knockout power merupakan bakat alami dan anugerah dari Tuhan. Karena itu, fighter yang memiliki knockout power sangatlah spesial. Sedangkan strength biasanya merujuk pada kekuatan otot fisik fighter untuk menekan dan meremas lawannya. Dan sudah bukan rahasia lagi, Makhachev memiliki strength yang sangat brutal yang bahkan membuat pria besar dewasa seperti JDM mengerang-erang kesakitan ketika dicengkram Makhachev. Dan alasan saya mengatakan Makhachev memiliki skill submisi yang jauh lebih baik, selain karena tekniknya yang memang lebih tinggi, kekuatan otot Makhachev memang seperti didesain untuk meremukkan tulang dan persendian lawannya. Lihat saja, hampir semua lawannya akan langsung tap out ketika Makhachev mengeluarkan otot diamond back-nya. JDM memang mampu bertahan, tapi ekspresi wajahnya tidak bisa menyembunyikan betapa menyakitkannya cengkraman Makhachev itu. Ya kalau fans casual sih melihatnya itu sebagai modal peluk doang. Jadi ketika Topuria mengatakan mampu mengunci seorang Makhachev dengan tanpa mengurangi respect saya pada Topuria, saya hanya bisa mengatakan good luck man. Dan aspek terakhir yang akan kita bandingkan adalah pengalaman. Lagi-lagi saya harus memberikan aspek ini untuk Makhachev. Makhachev sudah sangat kenyang pengalaman. Dari segi usia pun mereka terpaut jauh. Makhachev saat ini berusia 34 tahun dan Topuria 28 tahun. Ditambah lagi, Makhachev memiliki Khabib yang dikenal sebagai salah satu pemilik fight IQ tertinggi dalam sejarah UFC yang tentu lebih berpengalaman dari Topuria. Jadi secara overall, saya akan lebih mengunggulkan Makhachev jika mereka bertanding di kelas 170. Tetapi, skenario akan berbeda jika mereka bertanding di kelas 155. Dan kembali lagi, ini hanya perbandingan skill to skill. Untuk hasil pertandingannya, wallahu a'lam, karena segalanya bisa terjadi di olahraga ini. Jadi, bagaimana menurut kalian?